Makan sate ayam atau sate kambing sudah biasa ya fams. Selain Karika dan Purwaceng, dataran tinggi Dieng memiliki sate yang diolah dengan daging domba, yang biasa disebut dengan domba batur. Spesialnya lagi, makan sate domba ada tambahan sayur jipang. Nikmatnya luar biasa. Sebelum bikin sate, kita cari tanaman jipang dulu yuk. Dataran tinggi Dieng mempunyai potensi pertanian yang bisa dikembangkan, fams. Salah satunya tanaman jipang yang dikenal dengan nama tanaman labu siam atau labu Jepang. Biasanya tanaman ini tumbuh subur di dataran tinggi Dieng dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut tuh. Masyarakat setempat, fams, biasa menyebut sayuran dengan kata jangan. Nah, jangan jipang ini dibuat dengan bahan yang sederhana, hanya beberapa siung bawang dan sedikit garam. Jangan jipang juga diolah dengan kacang babi yang juga menjadi potensi pertanian di sini. Sebelum benar-benar matang, bisa tambahkan pucuk daun labu ya. Fams, sayuran ini cukup direbus kurang lebih 10 menit saja. Proses rebus yang nggak terlalu lama ini supaya nutrisi di dalamnya tetap terjaga, serta tekstur yang nggak hancur karena proses pemanasan. Sekarang tinggal bikin sate domba batur deh. Selain mudah dikonsumsi, daging sate dipotong-potong agar bisa matang lebih cepat. Agar aroma daging tercium, cukup dibakar di atas bara api. Jangan lupa sate dibolak-balik supaya nggak gosong. Oh ya fams, daging domba batur beda loh dengan domba biasa atau kambing. Daging ini sama sekali nggak berbau perengus. Tapi daging domba batur punya lapisan lemak yang cukup tebal. Nggak heran kalau daging ini terkenal gurih banget. Orang Indonesia pasti nggak bisa dipisahkan sama sambal. Kalau masyarakat setempat biasa menggunakan cabai Dieng yang dibakar dengan cara ditimbun dengan arang yang membara. Unik ya. Kalau di bagian luar cabainya sudah nampak layu, tinggal diulek dengan tambahan sedikit garam. Jadi deh. Wah, cocok nih untuk menghangatkan suasana dingin Dieng. Hihihi. Berbeda dengan sate di Desa Karanganyar, Kota Cirebon, fams. Di sini terdapat kuliner khasnya, sate bebek. Lagi-lagi bukan pakai sembarang daging bebek, fams. Sate yang ini menggunakan jenis bebek Rambon. Ciri khasnya bisa dilihat dari bulunya yang berwarna coklat muda, fams. Nggak cuma kenyang, daging bebek Rambon ini memiliki kandungan asam lemak omega 3. Dipercaya bisa mengurangi tekanan darah dan mencegah kolesterol, fams. Selain itu, kandungan fosfor di dalamnya juga bisa memperbaiki tulang dan gigi. Fams, bahan yang digunakan untuk bumbu sate Rambon ini masih sama dengan sate Madura yang sudah kita kenal. Ada kacang tanah goreng yang dicampur dengan berbagai bumbu dapur. Rasanya enak. Bumbu sate ini biasanya memiliki rasa yang agak manis karena ada tambahan kecap manis, fams. Bumbu kacang kemudian dimasak hingga teksturnya kental dan mengeluarkan sedikit minyak. Untuk bebek Rambon harus dibersihkan dulu dari bulu dan jeroannya. Fams, daging bebek Rambon ini memiliki tekstur yang lebih empuk dan gurih loh dibandingkan daging bebek lainnya. Oh iya, yang namanya sate pasti dimatangkan dulu dengan cara dibakar. Dibandingkan arang kayu, arang batok kelapa ini bisa menghasilkan masakan yang lebih aman tuh. Soalnya batok kelapa didapatkan langsung dari pohon. Berbeda dengan arang kayu yang diperoleh dari limbah bekas bangunan. Masakan yang dimasak secara tradisional juga bisa menghasilkan rasa masakan yang lebih nikmat. Karena panas api batok kelapa bisa lebih merata sampai ke masakan. Kalau dilihat-lihat nih, bebek Rambon ini secara umum terlihat sama dengan bebek biasanya, fams. Kalau dilihat lebih detail sih, fisik bebek Rambon lebih tegak, warna bulu yang sedikit kecoklatan, dan bagian ekornya lebih runcing. Fams, bebek ini biasanya diberi pakan bernama kecepu, yang terbuat dari dedak dan butiran beras. Bebek jenis ini termasuk unggulan penduduk desa Karanganyar, fams. Bahkan populasi bebek ini melebihi jumlah penduduknya. Hihihi. Mayoritas penduduk desa Karanganyar lebih memilih menjadi peternak bebek Rambon karena pertumbuhannya relatif cepat dibandingkan dengan bebek biasa. Selain itu, produktivitas telurnya juga sangat tinggi. Dagingnya juga tetap empuk meskipun sudah afkir. Daya tahan tubuhnya juga kuat alias mudah dikembangbiakan. Rambon sebenarnya kepanjangan dari ras karena berasal dari kata ras milik Cirebon, fams. Sebenarnya bebek ini hasil perkawinan silang dari bebek lokal Cirebon dengan bebek dari Magelang.
Fams, kalau bebek pada umumnya bertelur maksimal hanya sampai 4 bulan, bebek Rambon bisa bertelur hingga 6 bulan lamanya loh. Dalam sehari mereka biasanya bertelur 1 butir. Nah, telur-telur ini kemudian disortir untuk dipisahkan, untuk ditetaskan, atau diolah menjadi telur asin. Fams, calon telur yang akan ditetaskan dilihat dengan adanya titik hitam di dalam cangkang telurnya. Titik hitam ini adalah embrio yang memungkinkan untuk bisa dikembangbiakan. Telur dengan titik hitam kemudian diletakkan di dalam mesin penetas Fams. Mesin ini diatur dengan suhu 37 derajat Celcius atau suhu yang sama jika telur ini dierami oleh induknya. Telur-telur ini otomatis bisa menetas saat usianya sudah menginjak 30 hari. Jumlah telur yang ditetaskan dengan mesin ini lebih banyak dibandingkan dengan cara alami Fams. Soalnya nggak terpengaruh oleh cuaca dan resiko terinjak oleh induknya. Fams, telur yang tidak terdapat bintik hitam berakhir jadi olahan telur asin kayak gini deh. Setelah bebek nggak bisa jauh-jauh dari ayam nih. Suku Mori yang menjadi suku asli dari Morowali Utara punya menu makan siang bernama winalu dan ayam woku. Winalu sebetulnya sajian tradisional pengganti nasi Fams. Winalu memang sengaja tidak dibuat banyak dalam satu bungkus agar banyak yang bisa menikmatinya. Fams, winalu terbilang sajian istimewa karena hanya disajikan ketika upacara-upacara adat atau acara perkawinan. Hampir sama seperti winalu, ayam woku umumnya dibuat spesial untuk tamu Fams. Gak heran kalau sajian ayam woku melambangkan kesuburan dan penghormatan. Fams, winalu umumnya dibuat dari beras dan daun winalu. Daun winalu bentuknya mirip seperti bentuk kunyit, tapi tidak memiliki rimpang. Banyak yang bilang kalau pembuatan winalu mirip seperti membuat burasa. Itu loh kuliner ala masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Kalau biasanya burasa dibuat dengan santan dan beras yang dimasak setengah matang, winalu justru dibuat dari beras yang sudah dicuci bersih. Langsung deh bungkus dengan daun winalu. Beras yang digunakan secukupnya aja Fams. Setelah dibungkus, winalu cukup dilipat tanpa diikat atau ditusuk dengan lidi. Kalau sudah banyak, baru deh ditata ke dalam panci yang sudah dilapisi dengan daun winalu juga. Karena tidak menggunakan lidi atau tali untuk diikat, harus disusun dengan rapi agar berasnya nggak tumpah Fams. Selanjutnya tambahkan sedikit air dan rebus hingga winalunya matang deh. Fams, daun winalu yang mengitari bagian dalam panci berguna untuk menjaga agar air tidak keluar. Selain itu, winalunya juga nggak akan lengket saat matang nanti. Selain menunggu winalu direbus kurang lebih 30 menit, kita bikin sajian ayam woku yuk. Sebaiknya sih gunakan ayam kampung agar tekstur dan rasanya lebih enak. Agar aromanya nggak amis, diberikan perasan air jeruk nipis Fams. Untuk membuat ayam woku, bumbunya lumayan lengkap Fams. Ada tambahan batang serai dan daun salam agar aromanya harum. Sedangkan kunyit agar warna ayam wokunya menggugah selera. Fams, kata woku berasal dari daun woka. Itu tuh sejenis daun lontar yang biasa digunakan untuk membungkus nasi. Bumbu ini menjadi sajian khas Manado, Sulawesi Utara. Biasanya sih, woku dimasak untuk mengolah daging Fams. Hasil laut berupa ikan juga cocok dimasak dengan bumbu woku kok. Tara, ini dia sajian bercita rasa tinggi ala suku Mori, winalu dan ayam woku. Fams, ini bukan sembarang burger loh. Menu satu ini dibuat masakan tradisional tanah air banget. Burger yang dibuat dengan isian daging sapi, ayam atau ikan. Kalau biasanya burger disajikan dengan bahan pelengkap seperti sayuran dan saus mayones, kedai yang ada di Jakarta ini punya 3 menu dengan cita rasa pecel, rendang, dan sambal mata. Burger dengan roti berwarna kuning ini namanya Hello Yellow Chicken Pecel Fams. Menu ini bisa dibilang paling populer. Sesuai namanya, bun atau roti burger ini punya warna kuning yang dibuat dari ekstrak wortel. Makanya warnanya nggak mencolok karena dibuat tanpa pewarna kimia. Di sela-sela 2 roti yang ditumpuk diberi patty yang terbuat dari daging ayam yang digoreng dengan tepung crispy. Baru deh di atas daging ayam ditambahkan pecel dengan sayur kangkung dan tauge yang ditambahkan bumbu kacang. Mirip banget ya sama pecel ala Madiun gitu Fams. Selain burger pecel, 2 burger selanjutnya nggak kalah bikin penasaran. Masih dari daging ayam, ada menu burger dengan nama Pretty Purple Chicken. Burger yang satu ini dilengkapi dengan sambal mata Fams.
Burger yang satu ini menggunakan roti berwarna merah muda, terbuat dari buah bit yang sudah dihancurkan. Fams, kalau burger ini mengadopsi masakan tradisional Bali, sambal matah menjadi kekuatan utama dari rasa burger yang ini. Sambal yang pedas dan bawang yang segar bikin siapapun yang melahapnya lupa kalau masakan ini berbentuk burger. Hahaha. Nah, menu yang satu ini memang agak unik dari kedua temannya tadi. Burger ala tanah Minang ini bernama Classic Beef Rendang. Nama klasik merujuk pada penggunaan ban atau roti yang berwarna coklat seperti burger pada umumnya. Makanya mirip seperti burger kebanyakan yang menunggu daging sapi sebagai proteinnya. Burger rendang dihadirkan lengkap dengan daun singkong dan bumbu rendang, Fams. Gak heran kalau banyak banget yang tertipu. Makan burger terasa seperti sedang ada di warung Padang. Meskipun sudah dimodifikasi, harga menu burger ini terbilang cukup terjangkau. Masing-masing burger dibanderol Rp25.000 tergantung protein yang digunakan. Fams, kalau masyarakat Semarang punya wingko, masyarakat Kota Batu, Jawa Timur juga punya tuh. Bedanya, wingko ala daerah dingin ini dibuat dari daging buah apel, Fams. Rasa manis yang mendominasi wingko membuat siapapun yang mencobanya ketagihan. Ukurannya yang mungil, harganya yang terjangkau, cuma Rp12.000 per bungkus. Fams, makanan yang awalnya terbuat dari parutan kelapa dan tepung ketan disulap oleh masyarakat Kota Batu. Kemudian diberikan tambahan parutan apel. Tapi hanya jenis apel mana lagi yang digunakan? Fams, jenis apel ini sebenarnya berasal dari pegunungan Kaukasus di Asia Barat dan Eropa Timur. Tapi apel mana lagi mudah dikembangbiakan dan jadi potensi terbesar di Kota Batu. Fams, apel kemudian direndam di air garam untuk mencegah warnanya berubah menjadi coklat. Perubahan ini disebabkan adanya proses oksidasi karena adanya kandungan enzim pada apel yang bereaksi dengan oksigen di udara. Hampir setiap pembuatan wingko pada umumnya ada penggunaan tepung ketan yang disangrai. Kelapa parut juga disangrai untuk mengeluarkan aroma gurihnya, Fams. Gak lupa, apel yang sudah dihaluskan dimasak sampai teksturnya kental, Fams. Aduk sampai rata deh. Fams, wingko kemudian dibentuk menjadi bulat pipih dan dipanggang di atas cetakan sederhana. Kalau warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan, jangan lupa dibalik supaya matang sisi lainnya. Fams, peminat wingko apel ini mayoritas adalah warga dari luar Kota Batu, seperti Surabaya, Bojonegoro, dan wisatawan dari Jawa Tengah. Mereka menjadikan wingko apel sebagai buah tangan saat berkunjung ke Kota Batu. Fams, jenis apel mana lagi memang jadi rajanya apel di Kota Batu. Kulit buah apel mana lagi berwarna hijau ke kuning-kuningan, Fams. Kulitnya mengandung flavonoid yang bisa mencegah serangan radikal bebas sehingga melindungi tubuh dari serangan kanker. Gak heran kalau apel mana lagi dengan nama latin Malus silvestris Mill ini bukan hanya jadi kegembaran warga setempat, tapi bagi wisatawan yang datang ke Kota Batu, Fams. Selain karena rasanya, buah ini digemari karena manfaat yang baik untuk kesehatan, seperti menurunkan kolesterol dalam darah dan meningkatkan performa kerja otak. Fams, keragaman kuliner di Indonesia nggak hanya terkenal pada makanan berat dan makanan ringan aja. Jauh sebelum ada es krim kekinian, ada sang legendaris bernama es puter. Es puter menjadi es krim khas Indonesia yang memakai santan kelapa sebagai bahan utamanya. Santan digunakan sebagai pengganti susu yang biasa digunakan sebagai bahan utama dari es krim. Kelapa parut ditambahkan air dari hasil rebusan pandan, Fams. Sengaja menggunakan air pandan agar aroma es puter lebih wangi. Oh iya, kelapa yang digunakan juga nggak boleh terlalu tua dan tidak terlalu muda, Fams. Kalau orang Jawa bilang sih semanten. Oh iya, Fams, masyarakat Indonesia dulu nggak bisa menikmati es krim karena harganya yang cukup mahal. Apalagi pemanfaatan susu biasanya eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu di kalangan atas. Makanya dicobalah bikin es krim dengan bahan dasar santan. Ternyata rasanya lebih gurih. Hihihi. Jangan lupa saring untuk menghasilkan es puter yang lembut dan gak ada ampasnya. Sebagai pemanis, es puter bisa memakai tambahan gula pasir dan sedikit sirup frambozen. Oh iya, Fam, semua bahan dan proses untuk membuat es puter ini dilakukan dengan cara tradisional. Tidak menggunakan freezer atau lemari pendingin sama sekali. Jadi cukup pakai es batu dan garam yang digunakan sebagai penurun suhu. Pada prinsipnya, partikel yang terdapat pada garam
berhasil mengganggu kestabilan partikel es FAMS. Jadi bisa memutus mata rantai ikatannya deh. Dengan begitu, es mengalami peleburan tanpa adanya penambahan panas dari luar FAMS. Nah, karena peleburan es tetap membutuhkan energi, maka mereka menyerap panas yang ada dari bahan es puter tadi. Kalau biasanya es batu memiliki suhu sekitar 0 sampai minus 3 derajat Celcius, adanya penambahan garam suhunya bisa jauh di bawah itu. Gak heran kalau garam yang digunakan cukup banyak, sekitar 5 kg FAMS. Nah, proses yang satu ini nggak kalah penting FAMS, yaitu proses memutar tabungnya nih. Proses inilah yang menjadi dasar penyebutan es puter, karena dibuat dengan cara yang tradisional. Tabung es ini diputar selama hampir 2 jam loh. Setelah cukup lama diputar, bagian tepinya lebih dulu memadat FAMS. Nah, bagian yang sudah memadat duluan ini dilepaskan dari dinding tabung agar tercampur dengan yang belum memadat. Tujuannya sih biar suhunya lebih rata dan cepat membengkak secara keseluruhan. FAMS, udah kangen liburan ya? Makanya yuk sama-sama berjuang agar pandemi ini cepat selesai. Gak kangen apa bisa teriak-teriakan sambil lompat dari ketinggian dan tercebur seperti ini? Di desa Rumah Galuh Langkat, Sumatera Utara, jadi salah satu hidden paradise bernama Kolam Abadi. Untuk menuju pemandangan yang indah ini, ada perjuangan yang gak sedikit FAMS. Pengunjung harus trekking sejauh 1 km, melewati jalan setapak. Trek tanahnya masih alami banget FAMS, jadi harus hati-hati untuk melangkah dan jangan sampai kepleset. FAMS, Kolam Abadi ini menjadi tempat pemandian mata air alami. Penyebutan Kolam Abadi muncul sekitar tahun 2010 karena kondisi airnya yang jernih dan tenang. Usut punya usut, Kolam Abadi ini ternyata bagian dari aliran sungai Lauberte. Masyarakat yakin kalau dulunya Kolam Abadi ini sebagai tempat pemandian raja desa Rumah Galuh. Bahkan sebelum resmi jadi spot wisata alam, aliran Kolam Abadi ini pernah digunakan oleh warga untuk aktivitas mandi dan mencuci FAMS. Pemandangan seperti ini bisa berubah-ubah FAMS, semuanya dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kalau musim kemarau, airnya bisa 100% jernih dengan warna kebiruan. Kondisi ini katanya dipengaruhi oleh paparan cahaya matahari. Kalau musim penghujan, airnya bisa menjadi sedikit lebih keruh FAMS. Makanya buat pengunjung yang ingin menikmati birunya Kolam Abadi, sebaiknya datang antara bulan Februari sampai Agustus ya. Air yang jernih membuat pemandangan bawah sungainya terkesan seperti tembus pandang. Dari atas terlihat bebatuan dan pasir di dasar sungai. Keberadaan batu dan pasir ternyata berfungsi sebagai filter air alami yang bikin air tetap jernih. Gak hanya berendam atau main-main air aja, pengunjung juga bisa merasakan nikmatnya body rafting. Tapi tetap harus pakai life jacketnya ya. Kaki nggak perlu mengayuh alias berenang, kita bisa mengikuti aliran air aja tuh. Oh iya, rute body rafting ini memiliki panjang sekitar 700 meter. Selama body rafting, pengunjung bisa menyusuri sungai baik di arus yang tenang sampai arus yang super deras. Nah, kalau arusnya lagi deras kayak gini, wajib untuk beranjak dari air dan melintas di atas bebatuan aja ya. Hihihi. Gak hanya bikin otak jadi lebih fresh FAMS, aktivitas body rafting punya segudang manfaat. Misalnya memperkuat otot jantung serta menyembuhkan stres dan depresi. Kalau kurang menantang, bisa loncat dari tebing di tepi aliran sungai Lauberte ini FAMS. Nggak tinggi-tinggi banget kok, cuma 4 meteran aja. Hihihi. Lokasi ini memang dinilai pas dan aman jadi spot melompat karena memiliki kedalaman air hampir 3 meter. Nah, titik inilah yang menjadi aliran air terdalam di sepanjang sungai Lauberte FAMS. Domba batur yang disebut dengan domba Dieng alias Dodi ini terbilang cocok hidup di dataran tinggi Dieng. Bulunya yang tebal membuat domba ini tahan terhadap cuaca dingin. Pemotongan bulu ini nggak menyakiti si domba kok. Kalau nggak dicukur, domba jadi keberatan bulu dan memungkinkan mereka untuk sulit beraktivitas. Bulu domba kemudian dibersihkan dengan cara dicuci supaya terbebas dari kotoran yang menempel. Kemudian dijemur deh. Nah, wol bulu domba batur kemudian diolah untuk dijadikan kerajinan tangan tuh. Jarum yang digunakan berbeda dengan jarum biasanya FAMS. Jarum untuk kerajinan ini ukurannya lebih besar dan lebih panjang dari jarum jahit biasa.
Hanya dengan bantuan jarum ini, bulu-bulu domba halus yang sudah dipisahkan, serat kusutnya dibentuk hingga padat dengan cara ditusuk-tusuk seperti ini, fams. Wool bulu domba bisa padat karena antar serat menyatu saat ditekan. Fams, udah gak sabar pengen beranjak keluar rumah dong? Ayo, kita sama-sama berusaha biar pandemi cepat selesai. Ingat pesan ibu untuk jaga jarak saat beraktivitas ya. Besok kita kembali lagi hadir menemani pagi kalian kok. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams!